ada 3 jenjang mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, untuk kelas 10 itu hanya ada 2 komponen atau 2 sub pokok bahasan. Yang untuk materi kelas 11 itu ada 8 sub pokok bahasan dan kelas 12 ada 6. Nah, total jumlah soal ada 20. Nah, berarti di sini ada satu atau beberapa pokok bahasan yang berisi lebih dari satu soal. Kita masuk pada pokok bahasan yang ada di kelas 12. Nah, pokok bahasan yang pertama adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, fokus dari pembahasan tryout yang kelima kemarin itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pertumbuhan pada tanaman dipengaruhi oleh 2 faktor secara umum, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar ini adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Di antaranya adalah zat hara. Nah, zat hara itu dibedakan atas unsur makro dan mikro, ini yang disebut dengan nama unsur esensial. Unsur esensial. Artinya unsur ini wajib ada di dalam tanah. Nah, yang satu lagi adalah unsur non-esensial. Artinya unsur ini tidak wajib ada di dalam tanah atau bahkan banyak tanaman yang tidak membutuhkan dari unsur ini. Nah, makanya di sini unsur makro itu biasanya disusun oleh karbon, kemudian hidrogen, oksigen, nitrogen, kemudian fosfor, CHONP, S, sulfur, terus kalium, magnesium, ya. Nah, ini adalah unsur-unsur makro. Nah, unsur mikro yang diperlukan itu ada MO, molibdium, kemudian ada timbal, Pb, kemudian ada Cu, ya, dan lain-lain. Nah, dikatakan makro berarti dia dibutuhkan memang di dalam tanah senyawa-senyawa atau unsur-unsur ini di dalam jumlah yang besar, ya. Kalau yang mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, sekarang kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah cahaya. Cahaya itu memberikan pengaruh yang berbeda pada tanaman yang dewasa maupun pada tanaman yang muda. Pada tanaman yang dewasa, cahaya berpengaruh positif. Artinya, keberadaan cahaya itu akan mempercepat laju pertumbuhan tanaman karena cahaya dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, sedangkan cahaya jika terkena atau ada pada tanaman yang masih kecambah, ini justru dia menghambat proses pertumbuhan. Nah, kamu ingat ada istilah yang namanya etiolasi. Ya, etiolasi. Etiolasi ini adalah proses pertumbuhan tanaman dengan secara cepat di tempat yang gelap. Jadi justru tanaman itu akan tumbuh dengan cepat pada kondisi gelap tanpa cahaya. Nah, kalau dia ada cahaya justru dia akan lambat pertumbuhannya. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat bahwa cahaya pengaruhnya pada tanaman yang masih muda justru dia akan menghambat proses pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat faktor yang ketiga yaitu suhu. Suhu ini diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Nah, suhu yang dibutuhkan itu adalah suhu yang optimum yang untuk memacu pertumbuhan tanaman itu menjadi maksimum. Nah, sedangkan suhu yang minimum, suhu yang rendah ini akan menurunkan laju pertumbuhan tanaman. Nah, suhu optimum dan minimum pada berbagai tanaman itu berbeda-beda. Pada tanaman yang hidup di daerah tropis, suhu optimumnya itu sekitar antara 23 sampai dengan atau 25 sampai dengan 28. Sedangkan untuk tanaman-tanaman yang tinggal di daerah yang panas, dia memerlukan suhu biasanya agak lebih tinggi suhu optimumnya, yaitu antara
30 sampai dengan 35. Nah, satu lagi kita lihat pada tanaman-tanaman di daerah gurun. Itu suhu optimumnya juga bahkan lebih tinggi. Jadi, suhu ini intinya dia akan mempengaruhi laju pertumbuhan, yaitu pada syarat yaitu suhu yang optimum. Nah, oksigen ya, ini pengaruhnya sama dengan cahaya. Jadi kalau pada tanaman dewasa itu tidak membutuhkan oksigen ya, karena dia sudah mampu membentuk oksigen pada peristiwa fotosintesis. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan pada saat tumbuhan itu baru tumbuh atau berkecambah. Karena ketika dia berkecambah, laju metabolisme di dalam biji ya, laju metabolismenya itu sangat tinggi. Ya, metabolisme sangat tinggi. Nah, karena laju metabolisme sangat tinggi, yaitu khususnya pada katabolisme, ya, untuk memecah makanan. Nah, untuk peristiwa pemecahan itu sangat dibutuhkan keberadaan dari oksigen. Jadi, ketika tanaman itu dari biji akan berubah menjadi kecambah, dia akan merombak atau melakukan peristiwa katabolisme yang cepat, sehingga dibutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Yang terakhir, faktor luar adalah kelembaban. Kelembaban itu berpengaruh terhadap pertumbuhan, yaitu kelembaban yang diharapkan, yang ideal itu adalah kelembaban antara 60 sampai dengan 70. Nah, inilah kelembaban yang ideal yang akan memberikan laju pertumbuhan tanaman itu menjadi maksimum. Nah, sekarang kita lihat faktor yang kedua, yaitu faktor dalam. Faktor dalam itu ada dua, yaitu gen, ya. Nah, ini udah tidak bisa diutak-atik. Yang kedua adalah fitohormon atau hormon tumbuhan. Fitohormon itu dikelompokkan atas dua bagian, yaitu hormon yang memacu pertumbuhan dan hormon yang menghambat pertumbuhan. Hormon yang memacu pertumbuhan itu ada 3, yaitu hormon auksin. Ini yang berfungsi memanjangkan sel. Sel yang baru terbentuk ini karena di bawah pengaruh hormon auksin, dia akan menjadi lebih panjang seperti ini. Nah, sekarang yang kedua, hormon sitokinin. Ini menyebabkan sel itu membelah. Jadi dari 1 menjadi 2, dari kata istilah sitokinin, sitokinesis ya. Nah, yang berikutnya giberelin, ini menyebabkan sel-sel pada tumbuhan tidak hanya panjang tapi dia menjadi besar seperti ini. Nah, panjang dan besar beda dengan auksin. Nah, inilah 3 jenis hormon tumbuhan yang memacu proses pertumbuhan pada tanaman, karena seiring dengan pembesaran dan pemanjangan dari sel-sel atau pertambahan dari jumlah sel, maka akan terjadi pemanjangan pada organ-organ tanaman. Sekarang kita lihat yang kedua, hormon yang menghambat. Ada yang namanya etilen. Etilen ini merupakan satu-satunya hormon yang berbentuk gas, sedangkan yang lainnya tidak, ya, berupa gas. Nah, jadi hormon ini mempengaruhi pemasakan buah. Jadi dia mengeluarkan gas sehingga buah yang ada yang dekat dengan gas etilen itu menjadi lebih cepat masak, ya. Terus yang berikutnya adalah hormon asam absisat. Hormon asam absisat ini adalah hormon yang mempengaruhi kerontokan dari daun, pengguguran daun. Jadi dia mempercepat terjadinya kerontokan pada daun. Nah, ini biasanya banyak dihasilkan ketika musim panas. Ya, kita lihat pada musim panas daun-daun itu digugurkan untuk mengurangi penguapan. Nah, sekarang terkait dengan penjelasan yang tadi, maka soal yang ada seperti ini. Di bawah ini merupakan faktor eksternal. Yang ditanya adalah faktor eksternal ini. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kecuali. Nah, ini kan kalau kita lihat ini eksternal. Ini eksternal, ini eksternal, ini eksternal. Nah, yang tidak eksternal ini adalah internal, adalah hormon. Jadi jawabannya adalah eko, ya. Kita tahu tadi ini kan fitohormon adalah faktor internal. Kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Ini berbicara tentang metabolisme. Nah, metabolisme itu ada 2, yaitu
dibedakan atas dua, yang termasuk katabolisme dan yang termasuk anabolisme. Nah, katabolisme itu adalah pembongkaran bahan-bahan organik atau penguraian bahan-bahan organik menjadi molekul-molekul anorganik. Nah, ketika dia terurai atau pecah, dia akan menghasilkan energi. Nah, demikian kebalikannya untuk anabolisme. Anabolisme ini penyusunan molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Nah, karena dia untuk menyusun dari yang sederhana menjadi yang kompleks, maka dia membutuhkan untuk penyusunan itu adalah energi. Berarti ada energi yang masuk atau dibutuhkan. Nah, pada pembahasan kali ini yang kita akan bahas adalah katabolisme. Katabolisme ini ada dua, yaitu yang termasuk respirasi aerob, ya, respirasi aerob, dan yang kedua respirasi anaerob. Nah, pokok bahasan dari respirasi anaerob dan aerob ini adalah pada tahapan, ya, pada tahapan. Jadi fokusnya adalah pada tahapan reaksi pemecahan, ya. Nah, kita mulai tahapan respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob itu dimulai dari yang pertama adalah glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis itu proses pemecahan. Yang dipecah adalah glukosa atau senyawa C6 dipecah menjadi asam pirufat sebanyak 2 molekul, ya. Nah, ini bisa dibuat rumusnya adalah C6 dia akan berubah menjadi C3. Ingat, reaksi kimia ya, sebelum dan sesudah harus sama supaya tetap sama-sama 6. Jadi yang dihasilkan senyawa asam pirufat itu ada 2 molekul. Nah, ketika pecah seperti ya tadi yang sudah dikatakan bahwa ketika pecah akan dikeluarkan energi. Nah, energi yang dihasilkan dari proses glikolisis itu ada dihasilkan ATP. ATP yang dihasilkan ini sebanyak 2 molekul. Ini adalah hasil bersih. Ya. Kemudian dihasilkan juga energi yang belum siap untuk digunakan, NADH atau energi yang belum aktif. Ini juga terbentuk 2 molekul. Nah, inilah tahap yang namanya glikolisis, yaitu proses pemecahan molekul C6 menjadi C3 sebanyak 2 molekul dan dihasilkan energi yang siap pakai yaitu dalam bentuk ATP sebanyak 2 molekul dan NADH sebanyak 2 molekul. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirufat atau disingkat DO asam pirufat. Nah, yang di sini terjadi proses pemecahan molekul C3, ini salah ya, bukan C2, tapi molekul C3 ini akan dipecah menjadi senyawa C2. Nah, berarti kan tidak seimbang. Ingat, reaksi sebelum dan sesudah harus sama. Berarti di sini akan dihasilkan C1. C1 ini apa? Karbon dioksida. Nah, jadi untuk DO itu memecah senyawa C3, ini akan dipecah menjadi senyawa C2. C3 ini adalah asam pirufat, C2 adalah asetil koenzim A dengan dilepas satu molekul C1 yaitu karbon dioksida. Ketika pecah akan terpencar atau terpapar energi yaitu sebanyak 2 NADH. Ya, 2 NADH. Nah, anak-anak yang harus kamu ingat bahwa angka di depan ini adalah angka relatif, ya, tergantung. Kalau di sini molekul C3 yang dipecah itu 1, maka akan dihasilkan NADH-nya ini adalah 1. Tapi kalau kita beranjak dari sini kan ada 2 molekul, ini kita tambahkan 2, berarti ini juga akan ada 2, ini juga akan ada 2, maka ini jawabannya 2. Tapi kalau ini 1, berarti kan dipecah menjadi 1C2 dan 1C1. Ya, maka jawaban NADH yang terbentuk adalah 1 molekul. Ya, jadi diingat perbandingannya. Ya, jadi angka-angka di depan ini adalah angka-angka yang relatif, tergantung dari berapa molekul yang akan dipecah. Tahap yang ketiga adalah tahap siklus Krebs. Ini adalah tahap pemecahan molekul C2 ya
C2-nya ini akan dipecah menjadi senyawa atau molekul C1. Ingat, reaksi sesudah dan sebelum harus sama. Nah, di sini awalnya ada 2 karbon, di sini cuma tinggal 1 karbon, berarti ada 2 molekul C1. Ya, jadi di sini siklus Krebs memecah senyawa C2 menjadi senyawa C1 sebanyak 2 molekul. Nah, ketika dia pecah, itu akan dihasilkan ATP sebanyak 2 molekul ATP. Nah, kembali lagi, angka 2 di sini itu tergantung ya. Angka 2 ini merujuk dari di sini harus 2. Tapi kalau misalnya ini 1, berarti ininya juga 1 ya. Terus dihasilkan, ini berarti dihasilkannya 4 ya. Kalau tadi ini dari 2 ya. Nah, terus dihasilkan juga NADH. NADH. Nah, NADH yang dihasilkan di sini NADH cukup besar, yaitu sebanyak 6 molekul. Nah, angka 6 ini pun juga tergantung dari sini. Kalau yang dipecah cuma 1 molekul C2, maka NADH yang dihasilkan adalah 3 molekul. Nah, yang terakhir dihasilkan juga energi lain, yaitu dalam bentuk FADH. Ya, FADH ini dihasilkan 2. Jadi angka 2 ini karena di sininya 2. Kalau misalnya ininya 1 molekul C2, maka FADH yang terbentuk adalah 2. Ya. Nah, yang berikutnya adalah sistem pengangkutan elektron. Nah, sistem pengangkutan elektron ini sini sudah tidak lagi terjadi pemecahan karena proses pemecahan itu sudah berakhir di siklus Krebs karena sudah terbentuk senyawa C1 yang tidak bisa lagi dipecah. Nah, maka yang terjadi pada sistem pengangkutan elektron ini adalah reaksi konversi. Ya. Peristiwa konversi. Nah, yang dikonversi itu apa? Yaitu energi-energi yang belum aktif. Ini di glikolisis ada 2 molekul. Kemudian di dekarboksilasi oksidatif asam birufat ada 2 molekul. Ini adalah energi yang belum aktif. Di siklus Krebs ada 6 molekul NADH2 dan ada 2 molekul FADH2. Nah, senyawa-senyawa inilah yang dikonversi di sistem pengangkutan elektron, di mana dia akan mengkonversi 1 molekul NADH, ya NADH, ini akan dikonversi menjadi ATP. Nah, berapa? Nah, ini tergantung dari kamu mengacu pada buku mana. Ya, kalau kamu mengacu pada buku-buku keluaran Kemdikbud, di situ 1 molekul NADH di sini setara dengan 3 ATP. Tapi kalau kamu mengacu pada buku Campbell yang digunakan menjadi buku panduan untuk KSN, maka 1 NADH ini setara dengan 2,5 ya 2,5 ATP. Ini 2,5 ATP setaranya hasil konversinya. Lalu untuk 1 FADH ya, FADH di sini setara ya dengan 2 ATP. Nah, ini kalau buku-buku pada Kemdikbud. Tapi kalau buku Campbell, dia 1 FADH ini setara dengan 1,5. Nah, makanya kalau kita mengacu pada 1 NADH ini setara dengan 3 molekul dan 1 FADH setara dengan 2 molekul, maka total dengan memecah 1 molekul glukosa, ya, 1 molekul dari glukosa C6. Nah, kita akan mendapatkan total jumlah ATP-nya adalah 38. Nah, kalau kita mengacu pada buku Campbell, maka 1 molekul glukosa ini akan dipecah ya menghasilkan ATP-nya sebanyak antara 34 sampai dengan 36. Nah, jadi kalau ditanya mana yang benar, keduanya adalah benar ya karena mempunyai dasar untuk penyetaraan tadi. Nah, sekarang kita lihat respirasi anaerob tahapannya. Kalau pada respirasi aerob tahapannya ada 4, pada respirasi anaerob ada 2 tahapan, yaitu tahapan glikolisis. Nah, glikolisisnya juga sama. Ingat, glikolisis pada respirasi aerob
Dan respirasi anaerob, ini glikolisis ini tempat terjadinya adalah di sitoplasma. Kita tahu sitoplasma itu adalah bagian dari sel yang tidak memiliki oksigen. Nah, sehingga reaksi glikolisis itu terjadi dalam keadaan tanpa udara atau tanpa oksigen. Apakah glikolisis yang terdapat pada respirasi aerob maupun glikolisis yang terdapat pada respirasi anaerob. Nah, prosesnya juga sama, yaitu memecah molekul C6 menjadi 2 molekul C3. Energi yang dihasilkan juga sama, yaitu 2 NADH, ya, 2 NADH dan 2 ATP, sama yang dihasilkan, ya, 2 ATP. Nah, selanjutnya karena kondisi kekurangan oksigen dalam jangka waktu yang lama di dalam sel mengakibatkan hasil C3 ini tidak masuk ke dalam mitokondria, karena dalam mitokondrianya juga kadar oksigennya sudah habis. Nah, maka dia tetap di dalam sitoplasma dan yang terjadi adalah bukan dekarboksilasi asam pirufat tapi masuk ke proses yang namanya fermentasi atau pemeraman. Nah, fermentasi di sini ada 2 kelompok berdasarkan hasil akhirnya, yaitu yang pertama fermentasi alkohol, ya, karena hasil akhirnya adalah berupa senyawa alkohol. Nah, yang kedua fermentasi asam laktat, karena hasil akhirnya adalah senyawa asam laktat. Nah, jadi prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah senyawa C3 ini, ya C3 tadi, C3 pada fermentasi alkohol itu akan dipecah lagi menjadi senyawa C2. C2 ini adalah etanol dan plus C1, ya, plus C1. Nah, C1 ini adalah karbon dioksida. Oh, ini bukan 2. Nah, ini C2. C2 ini adalah etanol. Etanol merupakan bagian dari kelompok senyawa alkohol, ya. C2H5OH ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada gas yang dihasilkan. Makanya kita bisa buktikan. Salah satu dari fermentasi alkohol itu adalah pembuatan tape. Nah, tape ini kalau kita bungkus dengan plastik, ya, kita biarkan lama-kelamaan, maka plastik itu akan menggelembung. Nah, berarti kan ada udara yang terbentuk. Nah, udara itu adalah karbon dioksida. Berarti proses fermentasinya masih berlanjut. Nah, yang kedua, fermentasi asam laktat. Ini merubah senyawa C3 atau asam pirufat menjadi senyawa C3 lain. Nah, C3 lain, ya. Senyawa C3 lainnya itu adalah asam laktat. Jadi ini adalah asam pirufat. Nah, jadi berbeda antara fermentasi alkohol dengan asam laktat. Fermentasi alkohol, ya, ini dilakukan oleh kelompok organisme yang namanya bakteri, ya, bisa bakteri dan bisa jamur yang uniseluler. Ya, jamur yang uniseluler biasanya yang banyak dimanfaatkan adalah jamur ragi. Ragi itu yang namanya Saccharomyces, ya, Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini adalah jenis jamur yang melakukan fermentasi alkohol. Nah, kemudian fermentasi asam laktat ini biasanya dilakukan oleh hewan dan manusia, ya, hewan dan manusia. Nah, manusia bisa melakukan fermentasi asam laktat walaupun dia dominan melakukan respirasi aerob, tapi dia bisa melakukan respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat apabila aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan untuk memasukkan oksigen atau bernapas. Nah, maka yang terjadi adalah akan terjadi respirasi anaerob. Nah, sekarang kita lihat untuk proses pemecahan dari molekul atau senyawa C3 menjadi C2 dan C1 ini perlu energi karena kan terjadinya bukan di dalam mitokondria. Jadi perlu energi untuk memecah. Nah, energi yang untuk memecah itu adalah energi yang sangat besar. Nah, makanya di sini
akan energi dari proses glikolisis itu dipakai untuk memecah C3 menjadi C2 ya di sini NADH ini. Nah, demikian juga untuk merubah C3 menjadi C3 yang lain diperlukan energi dari hasil glikolisisnya. Jadi dengan demikian dapat kita ketahui peristiwa fermentasi, baik fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat, itu hanya total energinya dengan memecah satu molekul glukosa itu hanya dihasilkan 2 ATP. Nah, beda jauh ya. Kalau tadi pada respirasi aerob itu kita dapat antara 38 ATP. Nah, ini cuma 2. Nah, inilah yang namanya respirasi anaerob dalam hal bedanya anaerob dengan aerob. Nah, samanya apa? Sama-sama dua-duanya melakukan tahap glikolisis pada tahap awal dari pemecahan glukosa. Nah, sekarang kita lihat pada soalnya. Ya, jalur metabolik yang prosesnya tidak bergantung pada oksigen, ya tidak bergantung oksigen dan sama-sama dijalani oleh baik respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Ini kan fermentasi alkohol kan respirasi anaerob. Nah, apa jalur metabolik yang sama? Tadi udah kita tahu kan bahwa sama-sama tahap awal mereka adalah melakukan peristiwa glikolisis. Ini sama baik oleh respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Ya, respirasi anaerob kan ada 2, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, selebihnya yang ini adalah jalur, oh bukan yang ini, ya ini adalah jalur respirasi aerob. Kalau yang ini adalah anabolisme, ya termasuk dalam reaksi fotosintesis. Nah, kita masuk soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang enzim, ya. Enzim itu adalah biokatalisator karena di dalam tubuh manusia dan hewan serta tumbuhan, enzim ini berfungsi untuk mempercepat laju kimia. Nah, sekarang siapa enzim itu? Enzim itu adalah protein karena sebagian besar tubuhnya tersusun oleh protein. Nah, berdasarkan penyusun tubuhnya, enzim dibedakan atas 2 kelompok, yaitu jika tubuh enzim itu hanya terbuat dari protein, yaitu 100% badannya protein, maka enzim yang seperti ini disebut dengan nama enzim protein sederhana. Nah, sekarang yang kedua, jika tubuhnya tidak hanya tersusun atas protein, ya, tapi ada tambahan yang lain. Nah, enzim seperti ini dinamakan dengan nama enzim konjugasi atau holoenzim. Nah, sekarang kalau kita memecah dari enzim yang konjugasi ini, komponen enzim yang tersusun atas protein ini disebut dengan nama yaitu apoenzim. Jadi di enzim yang konjugasi kan ada bagian yang tersusun atas protein karena kan dia campuran ya. Nah, komponen dari enzimnya itu disebut apoenzim. Lalu komponen tambahannya selain dari protein ya. Nah, itu disebut dengan nama kofaktor. Nih, kofaktor. Jadi kalau digabung namanya adalah enzim konjugasi. Dia tersusun tidak hanya oleh protein tapi ada senyawa lain. Nah, sekarang kofaktor ini dibedakan 2. Kalau yang menambah dari molekul enzim ini dia kofaktornya dari senyawa-senyawa organik. Senyawa organik itu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Jadi selain dari protein ya. Nah, kalau di sini nempelnya itu adalah misalnya karbohidrat atau lemak, maka yang menempel ini ya disebut dengan nama koenzim. Jadi kalau koenzim itu adalah kofaktor yang tersusun oleh bahan-bahan organik selain dari protein, bisa lemak, bisa protein. Nah, kalau dia tersusun oleh bahan-bahan anorganik, bukan ion ya, anorganik, ya nempel di protein, kan dia kofaktornya berupa bahan-bahan anorganik. Nah, maka itu disebut dengan nama gugus prostetik. Nah, sekarang kalau kita bandingkan enzim, kalau dia ketempelan gugus prostetik
atau enzim ketempelan gugus yang namanya koenzim. Nah, mana yang lebih permanen menempelnya? Yang lebih permanen itu adalah gugus prostetik. Nah, kalau enzim itu ketempelan gugus koenzim, nah sewaktu-waktu koenzim ini bisa lepas. Ya, jadi bisa lepas tidak bergabung dengan protein, maka tidak bergabung dengan enzim. Sehingga enzimnya kembali disebut enzim protein sederhana. Ya. Nah, sekarang berbicara tentang enzim itu banyak sekali jenisnya di dalam tubuh manusia, ya. Nah, salah satunya adalah enzim rubisco, ribulosa bifosfat karboksilase. Akhiran ase ini menunjukkan bukti bahwa ini adalah enzim. Enzim ini terdapat di mana? Enzim ini terdapat di dalam plastida, ya, di dalam plastida. Plastida itu nama lainnya adalah klorofil, kloroplas. Ya, di dalam plastida dia terdapat. Nah, enzim ini digunakan untuk proses fotosintesis. Kita ingat bahwa proses fotosintesis itu ada dua, yaitu yang namanya reaksi terang atau reaksi tergantung cahaya dan reaksi gelap, reaksi tidak tergantung cahaya. Reaksi terang ini mengkonversi, ya, dia melakukan peristiwa konversi. Nah, yang dikonversi itu apa? Yang dikonversi itu adalah cahaya matahari dirubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH2. Bukan NAD ya, bukan NADH. NADP pakai P, H2. Nah, inilah yang terjadi pada reaksi terang. Pada reaksi terang itu dihasilkan juga oksigen dari hasil proses fotolisis. Fotolisis atau pemecahan air, ya. Fotolisis atau pemecahan air. Nah, kemudian reaksi gelap. Reaksi gelap ini disebut juga dengan nama reaksi siklus Kelvin-Benson. Nah, Kelvin-Benson, ya. Nah, di sini reaksi siklus Kelvin-Benson itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah fiksasi, nah, atau proses pengikatan dari CO2, fiksasi. Nah, siapa yang bisa memfiksasi? Nah, inilah dia. Yang bisa memfiksasi CO2 itu adalah rubisco atau RUBP karboksilase. Kemudian tahap yang kedua, ya, tahap yang kedua adalah reduksi. Ya, reduksi ini nanti akan merubah APG menjadi PGAL. Kemudian yang ketiga adalah sintesis, tahapan dari Kelvin-Benson, sintesis dan regenerasi. Nah, inilah 3 tahap dari Kelvin-Benson. Nah, sekarang kita kembali ke enzim rubisco. Enzim ini, ya, enzim yang mempunyai 2 muka. Artinya, dia selain bisa mengikat CO2, dia juga bisa mengikat O2, ya. Nah, kapan rubisco itu mengikat CO2? Dia akan mengikat CO2 ketika dia digunakan untuk proses fotosintesis, ini difiksasi. Nah, tapi ketika dalam proses dia mengikat CO2, ternyata akumulasi O2 itu banyak, maka rubisco ini dia tidak akan mengikat CO2, dia justru akan mengikat O2. Ya. Nah, kapan? Yaitu pada siang hari yang sangat terik, di mana laju reaksi terang itu sangat tinggi. Karena kan panasnya sangat terik, maka proses perubahan konversi dari cahaya matahari menjadi energi, yaitu ATP, energi kimia yaitu ATP dan NADH itu cepat, dan berarti kan juga produksi O2 sangat tinggi. Nah, maka ketika produksi O2 di dalam daun itu tinggi ketika cahaya matahari sangat panas, rubisco tidak akan mengikat CO2. Nah, yang terjadi adalah rubisco mengikat O2. Peristiwa pengikatan O2 oleh rubisco ini disebut dengan nama fotorespirasi. Karena rubisco itu kan senyawa C5. Nah, karena dia mengikat dari O2, ya,
Berarti kan O2 ini kan oksidator, dia akan dipecah menjadi senyawa C3 dan senyawa C2. Nah, ini yang terjadi adalah dia masuk ke jalur respirasi aerob. Ini setara dengan asam pirufat, ini setara dengan asetil koenzim A. Jadi yang ini masuknya ke DO, asam pirufat. Yang ini masuknya ke siklus Krebs. Nah, jadi yang terjadi justru terjadi pemecahan makanan pada siang hari yang sangat terik. Itu yang namanya fotorespirasi, ya. Nah, bukannya peristiwa fotosintesis. Sekarang kalau kita lihat pada pertanyaannya, ya, enzim Rubisco adalah enzim penting yang berperan dalam reaksi gelap, ya, reaksi gelap yang kedua, ya, atau Kelvin-Benson dari fotosintesis. Apabila suatu sel tumbuhan kehilangan kemampuan untuk mensintesis enzim Rubisco, maka peristiwa yang mungkin adalah kita lihat fotolisis air. Nah, mana ini? Oh, ini. Fotolisis air. Fotolisis air terjadi pada reaksi terang. Jadi ini bukan reaksi gelap. Jadi ini salah. Kemudian tumbuhan tidak dapat memproduksi ATP. Ini tumbuhan tidak dapat memproduksi ATP tidak ada pengaruhnya dengan reaksi gelap karena ini terjadi pada reaksi terang, tidak ada pengaruhnya. Ya, ini reaksi terang ini juga salah. Kemudian pembentukan gula tidak terjadi. Nah, pembentukan gula tidak terjadi karena untuk membentuk gula itu harus ada unsur karbon. Nah, di sini dikatakan enzim Rubisco itu mengalami tumbuhan itu punya kemampuan untuk membentuk enzim Rubisco-nya itu berkurang, ya, menurun. Nah, berarti kalau dia menurun yang memfiksasi CO2 ya ini berarti juga tidak ada. Akibatnya kalau yang memfiksasi tidak ada, langkah selanjutnya dari proses Kelvin-Benson yaitu reduksi, kemudian sintesis dan regenerasi ini tidak terjadi. Sehingga kalau tidak terjadi, maka pembentukan gula juga tidak ada. Nah, ini yang benar. Kemudian yang berikutnya kita lihat lagi oksigen tidak dapat dihasilkan. Nah, oksigen ini juga tidak ada kaitannya dengan reaksi gelap karena dia terkait erat dengan reaksi terang. Ini yang juga salah. Kemudian karbon dioksida tidak dapat masuki stomata. Karbon dioksida tidak dapat masuk stomata disebabkan karena stomatanya ini menutup. Nah, kapan stomata itu nutup? Stomata itu menutup, ini masih membuka ya gambarnya. Dia menutup ketika panas yang sangat tinggi. Nah, jadi bukan penyebabnya karena Rubisco ya. Nah, jadi ini soal nomor 3. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kita batasi pada 5 soal yang terakhir. Ya, 5 soal. Nah, di sini kita lihat substansi genetik. Ya, substansi genetik babnya adalah sintesis protein. Sintesis protein itu adalah suatu proses pembentukan protein oleh sel-sel tubuh. Nah, kalau secara umum gambarannya adalah sintesis protein itu dimulai dari DNA, yaitu DNA ini nanti akan membuat RNA cetakannya yang namanya RNA duta. Nah, RNA duta inilah yang nanti akan ditranslasikan untuk menjadi protein. Nah, ini adalah gambaran umum dari sintesis protein. Nah, sintesis protein dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pencetakan atau pembentukan RNA duta atau messenger DNA RNA dari benang DNA, ya, dari benang DNA. Benang DNA itu ada 2, ya, ingat bahwa benang DNA itu dia adalah bersifat double helix. Nah, double helix dia bisa berpilin double karena kalau di benang ini orientasinya 3, maka benang di sebelahnya itu 5. Nah, berarti kalau ini di sini ujung bawahnya 3, berarti ujung terakhirnya ini adalah 5. Nah, ujung yang di sebelahnya berarti dia 3. Nah, komposisi perbedaan orientasi inilah yang menyebabkan benang DNA itu berbentuk double helix, ya, atau dia disebut dengan nama antiparalel. Nah, sekarang kalau misalkan kita buat dia sama seperti ini. Ini benang di sini 3,
ini 5 ya. Nah, di sini juga 3, ini 5, maka dia bentuknya akan seperti tangga, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah benang DNA yang disebut dengan nama paralel. Yang benarnya adalah benang DNA itu yang seperti ini, anti paralel, karena disebabkan oleh komposisi dari orientasi 3 ke 5 yang saling berlawanan. Nah, ini DNA. Nah, terus seperti apa tahapannya? Ini diawali dengan pilihan benang DNA ini akan membuka. Siapa yang membukanya? Yaitu oleh enzim yang namanya DNA polimerase. Nah, berarti nanti kita akan lihat benang DNA ini membuka pilinannya. Ya, ini udah membuka. Nah ini masih bergabung. Nah, yang membuka itu adalah DNA polimerase. Kemudian DNA ini, nah kamu yang harus ingat bahwa proses ada 2 benang DNA, benang yang nomor orientasinya 3 ke 5 ya, 3 ke 5 ini disebut dengan nama benang template. Ya, benang template. Nah, ini benang template ini adalah benang cetakan untuk mencetak RNA duta. Ya, jadi dari sinilah dari orientasi 3 ke 5. Kalau misalnya kita rubah 3 ke 5-nya di bawah, ya. Nah, berarti ini yang jadi pita template-nya. Nah, terus benang DNA karena dia 2 benang, dia komplement. Kalau di sini 3, berarti di sini 5. 5 aksen. Ya, ini berarti 3. Nah, jadi benang yang arahnya 5 ke 3 ini disebut dengan nama benang anti template. Ya, anti template atau disebut dengan nama benang coding. Nah, yang harus kamu ingat adalah arah 3 ke 5 inilah yang dijadikan benang cetakan ya untuk proses transkripsi. Jadi kalau contohnya di sini ATG ya ATG, maka benang komplementernya itu adalah A dengan diterjemahkan dengan T ya. Terus T dengan A. Terus G dengan C. Nah, ini adalah benang komplementernya. Lalu bagaimana dengan RNA, benang RNA duta? Dia akan mencetak yang mana? Benang atas atau bawah? Benang atas, karena lihat orientasinya 3 ke 5. Ya, berarti kalau kita rubah, di sini kita terjemahkan, di sini A dengan T. Nah, karena RNA itu tidak punya T, maka kita tulis di sini U. Ya, T dengan A. Nah, ini A. Terus ini G dengan C. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata antara ini berarti benang RNA duta ini juga arah orientasinya 5 ke 3 karena dia mencetaknya dari 3 ke 5 di sini. Jadi orientasi dari RNA duta itu adalah 5 ke 3. Nah, kita lihat dengan benang anti paralel pada DNA, anti template. Ternyata dia sama. Ya, sama. Cuma setiap T diganti dengan U, ya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa ngelihat pada soalnya, ya. Translasi, kita masuk ke konsep yang kedua. Translasi, proses penterjemahan RNA duta. Nah, ingat bahwa ini RNA duta arahnya pasti dari 5 ke 3. Nah, terus kode-kode yang ada di RNA duta, 3 kode ini disebut dengan nama kodon. Nah, ini kodon. Kalau kita kembali ke yang tadi, kode yang ada pada DNA pita template ini disebut dengan nama kodogen. Ya, kodogen. Nih, kodogen. Nah, sekarang berarti ini adalah kodon. Kodon inilah yang nanti akan diterjemahkan oleh siapa? Oleh RNAT. Ya, RNAT. RNAT itu mempunyai nama ya. Dia punya 3 basa nitrogen yang komplement dengan kodon. Nah, 3 basa nitrogen yang komplement ini disebut dengan nama antikodon. Ya, jadi yang punya antikodon itu adalah RNAT. Nah, yang diterjemahkan menjadi asam-asam amino itu adalah kodon yang dimiliki oleh RNA duta.
Nah, jadi contoh ya kita ambil tadi di sini AUG ya, AUG. Nah, berarti RNAT yang akan bekerja adalah yang komplement, yaitu A dengan U, terus U dengan A, G dengan C. Nah, RNAT yang akan bekerja adalah yang punya nama UAC, bukan UUG. Kalau UG nggak akan kerja dia. Nah, apa kerjanya? Yaitu menerjemahkan ini. Nah, kamu lihat ini di dalam tabel kodon. Dia kalau nggak salah, dia adalah asam amino metionin. Nah, maka RNAT yang bernama UAC ini harus mencari asam amino metionin ya. Ini sama juga dengan codon start ya, codon start ini. Nah, codon start. Nah, setelah dia dapat asam amino metionin, dia akan nempel ke sini ya, ke sini. Nah, dia nempel sambil membawa asam aminonya. Nah, kemudian RNAT yang lain yang komplement dengan ini akan datang. Ini ada lagi 3, akan ada RNAT yang lain, dan seterusnya. Sehingga nanti akan terbentuklah protein asam-asam amino yang diikat oleh RNAR. Ya, inilah yang namanya polipeptida. Nah, ini yang namanya sintesis protein. Sekarang kita lihat pada soal ya. Di soal itu diketahui benang DNA, ini DNA ya karena ada T. Urutannya 5 ke 3. Nah, kita udah bisa tahu nih. 5 ke 3 berarti dia adalah pita coding. Ya, pita coding atau pita non-template. Nah, non-template kan? Nah, pita non-template itu tidak bisa mencetak RNA-D. Jadi, gimana caranya? Ya, kita harus membuat pita template dulu. Caranya gimana? Kita terjemahkan A dengan T. Nah, ini kita membuat pita template. Berarti ini arahnya 3 menuju ke 5. Terus T dengan, mana dia? Ini T dengan A dengan T, dan seterusnya. Nah, kan tadi sudah kamu ketahui bahwa pita non-coding, pita coding atau non-template itu sama dengan RNA duta. Cuma setiap T diganti dengan A. Nah, makanya kita lihat di sini. Ini kan pita DNA-nya nih, kan? Dia pita non-coding, ya, non-template. Ya, pita non-template. 5 ke 3 arahnya. Nah, terus dia akan sama kan tadi udah kita lihat sama dengan RNA duta. Nah, berarti kita tinggal ngerubahnya setiap T kita ganti dengan U. Nah, ini udah diganti. Terus sudah dipisah-pisahkan juga per triplet. Nah, ingat untuk sintesis protein kita harus memulai dari codon start. Kita harus mencari. Ini kan panjang nih, ya. Mencari codon start dan kita terakhir nanti mengakhiri dengan codon stop. Nah, seperti itu. Sekarang dilihat di sini, UAU nggak ada. Nah, mulailah codon start di sini, AUG. Ya, dari yang ini, AUG. Berarti dari sini yang kita terjemahkan. Ini metionin, UCU, ini adalah serin. Kemudian CGC, ini adalah arginin. Kemudian GAA, ini adalah glutamin. GUG, itu adalah valin. Kemudian AGU, ini adalah serin. Ya, serin itu banyak kodenya. Nah, kemudian UGA ini tidak mengkode asam amino, tapi dia mengkode stop. Artinya, untuk membentuk protein itu cukup satu jenis protein cukup terbentuk dari 6 kumpulan asam-asam amino. Nah, berarti dari sini sudah selesai prosesnya. Kita tahu bahwa benang DNA itu panjang. Nah, tidak semua dari benang DNA itu untuk mengkode atau mencetak gen ya, itu tergantung dari mana arah mana kemana. Jadi makanya kalau kita ingin melakukan proses sintesis protein, kita harus mencari dulu codon start. Dan kalau untuk mengakhiri kita harus mencari codon stop sampai dia ketemu codon stop selesai. Walaupun di sini masih panjang ya, bahasa-bahasa nitrogennya masih panjang ya, tidak usah dipedulikan, kecuali setelah codon stop itu ada lagi UAG lagi ya, AUG. Berarti mulai lagi. Nah, berarti kita harus memulai lagi membentuk protein yang lain. Nah, temukan lagi nanti sampai ke
ketemu pada codon stop ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, kalau kita ngelihat pada soal di sini, jawabannya adalah dimulai dari metionin, kemudian serin, arginin, glutamin, valin, dan serin. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, sampai di sini 5 soal sudah kita kerjakan. Nanti kita akan lanjut pada video yang selanjutnya. Ibu cukupkan, semoga bisa kamu pahami ya. Di sini ada tabel kodon. Tabel kodon ini untuk bisa menerjemahkan bahasa-bahasa triplet yang ada di sini menjadi asam amino. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.